yaitu sambutan dari Ketua BPD Desa Ciherang. Kepada yang terhormat Ketua BPD Desa Ciherang Bapak Indra Hatta, waktu dan tempat disilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berkumpul bersiraturahmi di aula Desa Ciherang ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Camat Karangtengah, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ciherang beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua UPJ Kecamatan Karangtengah sekaligus MUI Desa Ciherang, yang kami hormati Ketua LPM yang diwakili oleh Sekretaris LPM Kang Dinan beserta jajarannya, dan tak lupa yang kami hormati seluruh tamu undangan, Ketua RW, Ketua RT, Ketua DKM dan UPJ Desa Ciherang. Alhamdulillah hari ini merupakan kebahagiaan bagi kita semua, di mana kita masih bisa berkumpul dalam rangka sosialisasi dan BIMTEK Zakat Infak dan Sedekah di Desa Ciherang ini, walaupun masih dalam situasi COVID-19, tapi kalau lihat tren alhamdulillah menurun. Mudah-mudahan kita tetapi harus tetap menjaga protokol kesehatan walaupun trennya sudah turun, karena sebagaimana disampaikan oleh Pak Presiden, kalau yang mau mudik harus yang sudah booster. Nah, berarti kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, dan bagi yang belum vaksin booster, kami juga menganjurkan segera divaksin karena itu untuk imunitas tubuh kita. Nah, pada kesempatan hari ini alhamdulillah ada sosialisasi tentang BIMTEK Zakat Infak Sedekah. Mudah-mudahan dengan adanya BIMTEK ini kita sebagai pengurus RW, RT dan UPJ bisa mengetahui tentang cara bagaimana pengelolaan zakat. Tadi disampaikan oleh Pak Kades ada aturan-aturan yang berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin, maka itu penting kita nanti kita cermati. Mudah-mudahan ketika kita mengaplikasikan di masyarakatnya tidak ada kesalahan dalam mengurus zakat infak sedekah ini. Karena dengan kita bisa mengelola zakat infak sedekah ini, insya Allah karena potensi zakat ini sangat besar, kalau kita kelola dengan baik, insya Allah bisa membantu pemerintahan dalam rangka pengentasan kemiskinan sebenarnya. Kalau dikelola zakatnya dengan baik, sehingga kalau ada masyarakat di sekitar kita yang membutuhkan, kita bisa dengan dana-dana zakat infak dan sedekah tersebut. Karena dengan zakat infak sedekah, ketika masyarakat membutuhkan dan dananya ada, tidak ada salahnya bisa disalurkan kepada masyarakat tersebut sesuai dengan aturan yang nanti akan dijelaskan oleh UPJ Kecamatan Karangtengah. Sekali lagi kami mengapresiasi dengan adanya BIMTEK ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita lebih paham dalam tata cara pengumpulan dan penyaluran zakat infak sedekah ini. Dan kami juga mengapresiasi kepada pemerintahan Desa Ciherang yang setiap acara pasti selalu ada penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya di Desa Ciherang ini. Tadi telah disampaikan juga penghargaan bagi UPJ di Kampung Ciherang. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita bagi UPJ-UPJ yang lainnya untuk bisa meningkatkan targetan-targetan pencapaian zakat dan infak sedekah tersebut, sehingga semakin banyak zakat infak sedekah yang terkumpul, akan semakin banyak masyarakat yang
terbantu oleh hal tersebut. Sekali lagi, mudah-mudahan mari kita kerjasama dalam rangka menyukseskan pengumpulan zakat infak sedekah ini. Sekali lagi, kami untuk menghadapi bulan Ramadan ini, kami dari PPD khususnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kami kerja mengabdikan diri di Desa Ciherang ini banyak kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena 4 hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kami berharap untuk menghadapi bulan Ramadan ini, mari kita saling mensucikan hati-hati kita. Jangan sampai ada keterkaitan dosa di antara kita. Mungkin itu saja dari kami dari BPD Desa Ciherang. Selamat mengikuti bimtek dan sosialisasi zakat infak sedekah ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yaitu dari Camat Berang Tengah kepada yang terhormat Bapak Camat, waktu dan tempat disilakan. Mohon izin membuka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan Cilanceuk Bapak Kepala Desa Ciherang Kang Nyanyang beserta seluruh jajaran pemerintah Desa Ciherang, Pak Sekdes, para kasih, para kaur, para perangkat desa. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua BPD Desa Ciherang beserta seluruh jajaran, Kang Indra beserta seluruh jajaran, Bapak Ketua LPM atau yang mewakili Pak Sekretaris LPM Ciherang. Yang saya hormati dan saya banggakan Kang Dani dari KUA Kecamatan Karangtengah, Wiljen Sumping Kang. Yang saya hormati dan saya banggakan Al Mukarrom Pak Ustadz Ayi, Ketua LPTQ Kecamatan Karangtengah, warga kehormatan Karangtengah dan Desa Ciherang, sekaligus beliau juga Ketua MUI Desa Ciherang. Janten diborong ke pangarsa Pak Ustadz Ayi nya. Tunjanganna seueur pangarsa. Dan yang sangat saya hormati, saya banggakan para kasepuhan, Pak RT, Pak RW, para ketua DKM, para pengurus UPZ Desa Ciherang yang alhamdulillah takdir Allah hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim bersama di Aula Desa Ciherang. Sebelum saya menyampaikan beberapa arahan, nembe bisik-bisik sareng Cilanceuk, aduh habis sarang beliau mah asa-asa TikToknya, jadi barusan beliau menyampaikan hadiah ke Pak Ece. Saya tanya nominalnya, rahasia kita berdua, saya sampaikan. Saya juga ingin memberikan reward ke Pak Ece. Pak Ece mana Pak Ece? Tapi abdi sarang Pak Kades terikat aturan, jadi ada undang-undang tentang door prize dan hadiah, itunya di pasal 133, hadiah dari camat itu minimal sama dengan Kades, jadi abdi mengambil yang minimal. Nah gitu, jadi hadiah camat tidak boleh melebihi bupati, hadiah Kades tidak boleh melebihi camat, minimalnya sama dengan Kades. Makanya saya tanya yang minimal saja saya sama gitunya. Jadi Pak Ece mohon ke depan, ada sedikit reward buat Pak Ece nya, mangga. Tapi amun tahun payun tahun ayeuna goreng Jakarta ditagih deui we mah ya. Ya enggak tambinya. Nambi Pak Ece nambi-nambinya. Ya. Ya mah bumbu lah, bumbu silaturahim Pak Ece, bumbu silaturahim ya. Ya. Luar biasa Bapak-bapak, Ibu dan rekan-rekan sekalian.
saya apresiasi kepada keluarga besar Desa Ciherang yang sejauh ini selama 4 bulan ke 5 bulan kekompakannya, kerjasamanya sangat luar biasa. Jadi saya yakin terkait dengan pengelolaan zakat infak sodakoh, modal kebersamaan ini bisa menjadi modal utama yang nantinya bisa menjadi fondasi kaitan dengan pengumpulan zakat infak sodakoh di wilayah Desa Ciherang bisa unggul dan bisa menjadi contoh bagi desa yang lainnya. Kenapa dikatakan demikian? Kumawantun Simkuring sedikit bercerita. Jadi 4,5 bulan yang lalu sebelum pindah ke Karangtengah, ada kila-kila mengenai berbagai prestasi Karangtengah. Yang pertama, jelas kita semua tahu Karangtengah itu langganan MTQ. Mung radahan pas Abi jadi camat, MTQ juara kedua gitunya. Jadi memang ya memang berbagai faktor lah. Termasuk zakat infak sodako sekabupaten Cianjur dari 32 kecamatan ini, kecamatan Karangtengah tidak pernah lepas dari 4 besar 5 besar lah dari 32 kecamatan. Nah sehingga arahan yang pertama anu hoyong didugikeun ka para kasepuhan, mari kita kelola zakat infak sodako ini satu dengan tata cara administrasi yang baik. Nanti dijelaskan oleh Pangresa Pak Ketua LPTQ Kecamatan Pak Ustadz Ayi, karena mekanisme yang sekarang berubah sedikit dibuka, jadi nanti akan lebih mendorong kreativitas dari para ketua OPJ termasuk tanggung jawab pengelolaan, karena persentasenya luar biasa besar untuk pengelolaan kali ini ya. Jadi nanti disetorkan melalui nomor rekening untuk persentase pengelolaan tingkat kabupaten yang disetorkan melalui kepada Basnas kabupaten, sehingga bobot yang lebih besarnya ada di tingkat UPJ itu sendiri, yang tentunya di sini perlu catatan-catatan, karena nanti yang dilihatnya prestasi tidaknya kecamatan kita tercinta dari catatan, dari laporan perolehannya ya. Margi anu presentasi ageng nantilah secara teknis bilih kakupas tingku abdi, yang bobot besarnya nanti di kita. Nah yang perlu adalah catatan laporannya, siapa yang menerima, berapa perolehannya, yang nanti menjadi indikator tolak ukur kecamatan Karangtengah pengelolaan JIS-nya berprestasi atau tidak. Dengan berprestasi akan dapat apa Pak Camat? Akan dapat reward untuk PJ kecamatan yang nanti akan diberikan juga bagi masyarakat Karangtengah. Kemudian nama baik. Punten, ada istilah, ada pepatah, gajah mati meninggalkan gading. Atau minimal abdi sareng Cilanceuk, Pak Kades, Kang Indra dan jajaran di sini minimal atau sejarah terukirnya pengelolaan zakat infak sodakoh kita juga berprestasi. Ya, di samping tadilah menutupi kekeliruan-kekeliruan kita dalam berkehidupan sehari-hari. Tidak menutup kemungkinan mungkin dari camat sote di dia di BLK residen masih sekretaris RW abdi teh Pak gitunya. Jadi tidak menutup kemungkinan menutupi kekurangan kekeliruan dalam diri kita. Anu tadi teh meureun Pak RT Pak RW abdi jeung Pak Kades hilap dalam menjalankan kepemimpinan di pemerintahan, hilap ku tata sikap, hilap ku punten ucapan, termasuk meureun amun tema tadi di kecamatan ka dieu abdi punten berkendara ningali di bundaran Pramuka nu herangnya gitunya nu main cerang, aduh asa hilap kanu di bumi teh sugan atuh. Ku prestasi-prestasi kita dalam menjalankan pemerintahan, salah satunya zakat infak sodako sedikit-sedikit terkikis ya. Sehingga yang pertama poin yang abdi hoyong didugikeun Pak para kasepuhan sadayana, abdi titip administrasina ya. Karena kalau berbicara uang, buntel kadutnya nanti dalam setoran baik ke UPJ kecamatan atau berjenjang ke kabupaten sudah tidak lagi dalam buntelan mengantar uang, karena nanti metodenya sudah transfer. Apa yang menjadi catatan prestasinya? Tadi administrasi di kita. Nah jadi catatan administrasi adalah ilmu catat mencatat, sehingga selaku camat nitip ke para pengelola dalam catat mencatatnya termasuk beasna, kemudian uangnya, sodakonya, infaknya harus tercatat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hari ini detik ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang mengarah kepada endemi. Kalau pandemi COVID-19, negara berkewajiban mengatasi penyakit wabah secara komprehensif, secara
menyeluruh melalui dorongan anggaran, kebijakan dan lain-lain. Ke depan kita dalam situasi endemi, artinya penyakit dengan kita berdampingan, kita menyesuaikan dengan kondisi ritme itu. Nah, syaratnya tadi disampaikan, pami bade mudik kedah booster, pami dalam kehidupan keseharian abdi titip diupayakan para penerima manfaat zakat infak sodako ini memang betul-betul masyarakat yang tidak membutuhkan. Punten, selaku aparatur yang merangkak dari bawah, dari mulai lurah, sekmat, hari ini menjadi camat, kami, abdi, Cilanceuk Pak Kades, Kang Indra dengan Pak RT Pak RW seringkali dijadikan bahan sudon masyarakat, betul? Ya, punten kapungkur zaman Raskin, wah eta mah dulurna Pak RT, cenanya Raskin teh dibere deui nya. BLT kemampuannya terbatas. Punten tanda kutip si udon kadang-kadang wah eta mah nu kenal nu naon. Hari ini upayakan seandainya memang memungkinkan ya tata kelola nanti pengelolaannya dengan cara yang baik, berikan bantuan itu kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Cek kasarna mah gila, amun eta masyarakat teu dibantu, teu dibere bakal paeh. Ya, cek kasarna seperti itu. Karena memang tadi masih banyak masyarakat yang tidak terbantu oleh BLT, oleh BPNT yang hari ini menjadi BST masih terkene. Dan ingat, masyarakat kita mindsetnya, pola pikirnya masih masyarakat yang berpikir bantuan itu adalah hak. Abdi sareng Pak Kades emut ketika ada bencana banjir di Kampung Lio, kita waktu itu memberikan bantuan dari Pak Eki waktu itu, ingat ya. Abdi satu mobil dengan beliau dipegat ku ibu-ibu di jalan. Pak Kades ngiren heula ari bantuan yang abdi mana? Eta teh ibu-ibu payuneunana aya garasi aya mobil. Cobi. Jadi bantuan itu seolah-olah menjadi hak atau menjadi kewajiban negara kepada masyarakat, padahal bantuan ini diperlukan kepada mereka masyarakat yang tidak mampu. Jadi Pak RT, Pak RW, para ketua DKM termasuk UPD cingkuat. Ya tadi satu administrasi, yang kedua betul-betul sampaikan kepada yang berhak, cek kasar mah mun teu diberi bakal paeh lah gitu. Karena kalau di open dibuka abdi ge hayang ngacung kebagian atuh mun aya mah di dieu nya. Aya bantuan ieu tina zakat infak sodako, bebas jangan sawe abdi ge hayang ngacung. Pun bisa, tapi kan ada etika moral di sini, ada yang membutuhkan lagi, sehingga poin yang kedua wajib hukumnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Ya, ada kalau zakat fitrah itu ada 8 asnaf yang memang harus diberikan, atau mungkin nanti ketentuan zakat infak sodako sesuai dengan peraturan Basnas kita sesuaikan. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, hari ini kita semua sepakat bahwa jalannya pemerintahan itu harus bersatu, harus seiring sejalan, harus bisa koordinasi satu sama lain. Saya tidak hanya menyampaikan kepada kita semua, yang pertama, kalau memang ketika terjadi masalah di tingkat ke-RT-an, Pak RT, Ketua DKM harus bisa ikut membantu mengatasi, menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena kembali lagi, yang namanya aparatur pemerintahan, hapunten sanes abdi maksad lancang, kadangkala kita tidak, punten bahasa sederhana nama pisah jadah ke haram jadah, ya. Padahal hari ini, detik ini, kalau kita berbicara tatanan aparatur pemerintahan, ada yang namanya penyuluh pertanian. Tapi memang karena kapasitas terbatas, 16 desa, 160.000 jiwa, hanya ada 13 penyuluh pertanian melayani 16 desa dengan sekian kelompok tani gapoktan. Hari ini sebetulnya ada penyuluh keagamaan, hari ini ada pendamping desa, ada pendamping TKSK, ada pendamping PKH. Itu yang bisa saya sampaikan di momen yang baik ini. Juga saya selaku pribadi, baik secara dinas juga, abdi bade nyungkeun di hapunten tina samudaya kalepatan. Kami para pemimpin yang hari ini diamanahi memimpin di kecamatan, saya Pak Kades, Pak Indra dari BPD juga manusia biasa, bukan malaikat, setan oge lain.
pasti tidak lepas dari kekurangan dan kelebihan. Yang kurangnya mohon dimaafkan, adapun kelebihannya itu hanya hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf hapunten ka Pak RT Pak RW termasuk para tokoh masyarakat apabila dalam menjalankan pemerintahannya ada kekurangan, ada ketidakpuasan. Intinya abdi memohon maaf hoyong dibebaskan, mudah-mudahan menyambut bulan suci Ramadan kita bisa lebih baik dari bulan Ramadan tahun sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun kusim kuring dicekapkeun khusus Pak Ece nanti wayahna nya bagikeun eta hadiahnya duka sebarah. Mudah-mudahan lagi ke Pak Ece lah gitu nya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat dan pelecut bagi yang lainnya, ini hanya stimulan saja. Hatur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa Ciherang pada kesempatan ini memberikan reward kepada salah satu pengurus UPJ DKM menjadi pengurus UPJ terbaik tingkat Desa Ciherang tahun 2021. Semoga hal tersebut menjadi referensi dan juga menjadi motivasi bagi pengurus UPJ yang lain bahwa tahun 2022 semoga reward tersebut bisa bergilir kepada Anda sekalian. Untuk sambutan berikutnya yaitu sambutan dari Kepala KUA Kecamatan Karangtengah yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Bapak Dani Binsar. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah sholli wa sallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ma'wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Camat Kecamatan Karangtengah Bapak Joko, dan juga yang kita sama hormati Bapak Kepala Desa Ciherang. Desa Ciherang merupakan desa walaupun bukan ibu kota, tapi sepengetahuan saya desa yang paling strategis ya di Kecamatan Karangtengah, dan juga rekan Ketua UPJ Kecamatan Karangtengah yang mungkin Bapak Ketua WPD beserta seluruh jajaran, dan yang saya banggakan bapak-bapak tokoh masyarakat seluruh jajaran UPJ tingkat RW maupun DKM seluruh wilayah kecamatan desa Ciherang. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang menjelang sore ini kita bisa bersilaturahim. Dan untuk saya secara pribadi mungkin entah beberapa kali alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan rekan-rekan tokoh masyarakat di desa-desa sebagian dari Kecamatan Karangtengah. Dan tak lupa juga salawat wassalam sangat tercurah ke baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Pak Camat, saya terlambat, biasanya nggak seperti ini Pak Camat. Barusan saya rapat BHRD ya. BHRD itu adalah Badan Hisab Rukyat Kabupaten Cianjur. Dan saya punya amanah sebagai sekretaris BHRD Kabupaten Cianjur untuk ya ini kaitannya dengan pelaksanaan, kapan pelaksanaan 1 Ramadan. Insya Allah kami tim dari BHRD beserta seluruh jajaran dari Pemda akan melaksanakan Rukyatul Hilal itu hari Jumat. Jadi kami akan hari Jumat itu akan berangkat ke Pelabuhan Ratu karena Cianjur kebetulan belum punya tempat untuk hilal. Kita masih bersama-sama dengan BHRD di Kabupaten Sukabumi, tepatnya di POB Pelabuhan Ratu ya, atau Puskes Observasi Bulan. Walaupun dalam tataran hisab sudah ada sebetulnya, ada 2 kemungkinan saum itu kalau nggak Sabtu ya Ahad. Tapi kalau dari rekan-rekan Muhammadiyah itu sudah menentukan Pak Camat ya bahwa saum itu hari Sabtu bertepatan tanggal 2 April kalau tidak salah.
Kalau yang Senin silahkan ya. Biasa kan kita pengen saum yang terakhir jadwalnya dan ikut Idul Fitri yang paling awal ya. Hadirin berbahagia, jadi insya Allah kita masih mengikuti nanti pengumuman dari Menteri Agama kapan itu pelaksanaan jatuhnya 1 Ramadan. Walaupun saya kontek-kontekan dengan BHRD provinsi, kemungkinan pengumuman itu barusan ngasih prediksi saja jatuhnya hari Ahad sebetulnya ya, hari Ahad. Nah, pengennya sih hari Ahad kayaknya ya, sama di Cianjur walaupun nggak masuk pada rukun puasa tapi papajar teh masih karena ya Pak Urah ya. Abdi cenah sieun ke Kabujeng berku Jumat papajar hayang ada Sabtu gitunya. Itu. Hadirin yang bahagia, sesuai dengan tadi yang sampai oleh Pak Camat, betul banget bahwa memang hari ini kita dituntut ya, dituntut untuk mencoba melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Walaupun kita memang bukan manusia yang tidak lepas dari hilaf dan salah. Kalau lihat dari sisi undang-undang saja ya, undang-undang misalkan 23 tahun 2011 pasal 2 tentang zakat, bahwa ada 7 hal yang harus diperhatikan oleh kita bersama. Bahwa zakat itu pertama harus berlandaskan syariat Islam ya. Sekali lagi ya, bicara zakat harus berdasarkan syariat Islam. Dalam konteks apa? Dalam konteks pertama pemungutannya, yang kedua ya pendistribusiannya. Walaupun kita maklumi bersama ya, terkadang di masyarakat masih kena sulit ngabedakeun mana hajatan zakat dengan bantuan lainnya ya. Jadi lalu misalkan di hiji lemur KDKM sok bingung ongkoh distribusikan zakat KDKM atau napi ka UPJ TKM, lamun teu kabagi sudah bedut gitu, malah teu ngajak apa teu tanya jeung DKM gitu ya. Padahal dalam konteks zakat, terutama zakat fitrah nanti sebentar lagi akan kita sama-sama laksanakan, jelas ya, karena dasar syariat Islam ya harus jelas asnafnya gitu. Karena bingungnya orang teh, cenah jadi hayang dibagi rata seperti bantuan lainnya gitu. Ya, pengalaman-pengalaman di daerah yang harus sama-sama kita luruskan, harus sama-sama kita berikan penjelasan. Jangan sampai ketika bicara zakat, karena konteksnya syariat Islam, jangan disamakan dengan bantuan-bantuan lain, baik sosial, keagamaan maupun sosial yang lainnya. Terus yang kedua adalah amanah. Ini larinya ke para pengurus ya. Mungkin amanah ini Bapak Ibu sekalian, ada ibunya nggak? Oh, ada belakang ya. Bapak sekalian, jadi amanah itu kata kunci keberhasilan dan kepercayaan masyarakat. Hari ini Mas, kita sedang ada krisis kepercayaan sebetulnya, karena hilangnya amanah. Bukan hilang lah, karena lemahnya amanah, sehingga masyarakat itu tidak menyalurkan zakatnya itu atau infaknya itu kepada pengurus yang berwenang. Mending kene ka para haji ya gitu. Komo abdi kantos penyuluhan ulang Pak Ketua OPJ di Desa Sukamulya ya. Ima cenah bade zakat teh ka guru ngaji peupeurieun da eta kayak mungkin upaya peupeurieun atuh cenah tara di kasih duit atau napi daya iuran khusus yang ka guru ngaji peupeurieun cenah ieu mah cantik itu atuh zakat-zakat tah bahasa peupeurieun teh tah etanya sok kuping urang peupeurieun nya. Nah, nanti mungkin dibahas secara teknis oleh Ketua UPJ. Sekali lagi saya berharap semua leading sektor, baik tingkat DKM, tingkat RW, tingkat desa, kecamatan sampai Banyumas, tolong amanah itu jadi sebagai garda terdepan ya. Sehingga kepercayaan masyarakat tuh, kepercayaan para mujaki, kepercayaan para agnia itu terus kita itu betul-betul positif. Ente banyak ongkoh zakat tapi diomongkan nepi teu nya cenah mun zakat urang melalui UPJ tah. Berarti trustnya itu kepercayaannya udah mulai lemah ya. Sekali lagi itu. Yang selanjutnya Bapak sekalian,
Ini juga aspek kemanfaatannya, ya terutama nanti ada kan beberapa aspek juga nih kemanfaatannya juga program Bajnas itu ada nanti semacam zakat produk dan sebagainya. Terus faktor keadilan ya, keadilan. Bicara adil itu bukan berarti sama rata gitu ya. Adil dibagi untuk gitu kan ya. Jelas, misalkan ayah fakir berapa persen, miskin berapa persen gitu kan ya. Dan gorimin berapa persen gitu. Ini ada ininya. Bukan berarti semua disamakan. Ada persentasenya yang harus diterima oleh penerima manfaat. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah harus terintegrasi, artinya ini tertumpunya di UPJ. Jadi kalau misalkan nanti Pak Camat pengen tahu berapa sih jumlah mujaki ya, mujaki itu adalah orang yang berzakat di desa Ciherang, itu nggak perlu lagi mikir-mikir gitu kan, karena kita punya datanya. Makanya tugas pokok UPJ yang pertama adalah harus tahu jumlah mujaki di wilayah kerjanya masing-masing. Mun parurang naroskeun misalkan ke RW hiji DKM apa gitu, kira-kira RW hiji teh sabarasi deh mujakina, langsung ini datanya Pak gitu kan. Dan kita mafhum dan kita percaya masyarakat kita pasti zakat ya, terutama zakat fitrah ya, pasti semua masyarakat muslim itu zakat fitrah gitu. Hanya kenaon sih pas setor gitunya, setor ke UPJ desa dengan tadi kertas salamar malah air ku cangkang rokok kene gitu ya. Nah itu tidak pernah menyampaikan data yang real. Mujaki sabarha masih kena bingung gitu kan. Makanya sekali lagi penting ini data seperti yang sampaikan oleh Pak Camat tadi, bahwa data hari pertama itu tolong bapak-bapak sekalian sebagai pengurus UPJ TKM harus tahu data mujaki ya. Kalau misalkan dalam satu keluarga itu ada 5, berapa orang yang ke UPJ dan berapa orang juga yang tidak melalui UPJ, itu tolong dideteksi itu ya. Saya baca ketika ada laporan tuh, Pak inilah data mujaki kami yang ke UPJ sekian orang, yang tidak ke UPJ sekian. Jadi harus tahu kemana-mana ada nanti, ada ininya, formnya ada formatnya ya. Misalkan mereka guru ngaji ke mana, tapi ada laporannya, sehingga kita nggak kehilangan data ya. Terus tugas yang kedua, setelah kita mampu mengelola atau mendata mujaki, baru mendata mustahiknya. Berapa sih fakir, berapa miskin, berapa gorimin gitu kan ya, berapa pisah dan sebagainya, didata. Sehingga jelas yang sekian persen itu jelas peruntukannya. Kenapa demikian? Karena hari ini saya dengan SOP yang dikeluarkan oleh Bajnas, bahwa peraturan Bajnas yang sekarang ini adalah pengelolaan peribusian itu ada di DKM atau UPJ DKM sampai berapa, 70% ya, 78%. Supaya itu ada di bapak-bapak. Ke kita itu hanya di setelah administrasinya saja, semua ada di UPJ DKM. Kalau misalkan aina UPJ TKM tidak amanah gitu ya, juga datanya simpang siur di karang buku-buku gitunya, Bapak akan kelabakan sendiri gitu kan ya. Sekali lagi tolong langkah kedua, setelah kita tahu persis kalau misalkan Pak Lurah Ciherang kata Pak Kades, Pak DKM berapa sih jumlah mujaki? Sekian orang, bukan kakak ya. Kalau bicara mujaki itu bukan kakak tapi orang, artinya person. Sekian orang, sekian 3 orang, 2 orang, itu kaitan dengan mujaki. Kalau jumlah kakak berarti kan kepala keluarga itu ya, ada berapa anggota sebagainya. Tapi kalau bicara mujaki itu orang, berarti kalau Pak Kades nanyain berapa jumlah mujaki, berapa orang berarti di DKM tersebut, di wilayah KRW 01 lah misalkan, atau 02 kan bisa. Oh berarti Pak Kades bisa berpolisi menurut yang himap mau bating gitunya, zakat nakal wilayah di luar UPJ dan sebagainya. Terus yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah selain kita mampu mendata para mujaki dan para mustahik, juga ini pembenahan SDM administrasinya. Kalau tidak salah tiap DKM itu UPJ TKM 3 orang ya, DSK-nya atau surat tugasan itu. Tapi Pak katanya kan mau di lembur mah di luar kurang cenah.
gitunya. Komo lumurnya anu ngaput bias teh ngadorong roda teh itu mah teknis ya. Teknis itu bisa dikasih surat tugas oleh masing-masing UPJ DKM sebetulnya sebagai tenaga bantuan. So, kalau di SK itu surat tugas saya lihat di duplaknya itu hanya 3 orang para petugas untuk mengolah UPJ di tingkat DKM. Kalau misalkan perlu jalmi teh mah da komo urang hayang ngapandayakeun karang tarunanya gitu. Perlu ketua UPJ itu sepuh kudu ngomong beas gitunya mau mungkin gitu. Nah itu bisa lah secara teknis nanti diinikan ditugaskan oleh UPJ DKM. Tapi tetap laporan orang itu ya sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Bajnas. Jadi administrasi ini penting sekali. Kita ingin membidik, berhasil tidaknya itu bukan dari kata-kata bahasa lisan, tapi bahasa tulisan. Insya Allah Bajnas sudah mengeluarkan formatnya. Jumlah mujaki sabaraha, mustahik berapa, di sebagainya sudah ada. Entong keluar tina eta, gitunya. Entong keluar tina format administrasi yang sudah dikeluarkan oleh Bajnas gitunya. Lamun keluar ya bahaya gitu ya. Terus tak lupa juga kepada rekan-rekan di UPJ, dikenakan UPJ ini merupakan garda terdepan berhasil dan tidaknya pengolahan zakat khusus di desa Ciherang ini dan umumnya di Kecamatan Karangtengah. Kami komitmen, saya ngobrol dengan Pak Camat juga, kami mudah-mudahan untuk tahun ini khusus untuk Kecamatan Karangtengah ya bisa minimal itu ya 3 besar lah. Tapi saya optimis karena bukan karena ini yang ketua UPJ-nya kan dari Ciherang ya Ustaz ya. Pirokoe Ciherang Camat ya. Ketua UPJ-nya baru, kebetulan orang Ciherang gitunya. Lamun haik laporan aja blog buat Ciherang jika abdi bakal telepon nanti lah ya kan Ciherang teh biraku enak buat apa buat suci. Beliau tuh selain memegang amanah ketua UPJ juga beliau sebagai kiai yang insya Allah nanti akan memberikan pencerahan juga setiap persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Sebetulnya bicara zakat itu bukan kegiatan baru ya. Ini kegiatan kita sarutin tapi gitunya kita sering terpengaruh dengan masalah lama sebetulnya, masalah klasik, tapi sampai detik ini belum ada solusinya sebetulnya. Ya pakai di lingkungan gitunya anu zaman dua itu dibagi hasil tina zakat penyakit anu sering kita temukan. Ini adalah masalah amanah tadi. Ya mungkin Bapak sekalian yang harus saya sampaikan, dan mudah-mudahan kami berharap Ciherang seperti yang saya sampaikan tadi ini desa yang betul-betul lihat dari data yang saya ketahui termasuk desa yang betul-betul desa percontohan sebetulnya ya. Hari Kamis besok juga ada hajat sini Pak ya, hari Kamis ya, hari Kamis ada hajat sampai pemilihan balita sehat ya. Allah kita sehat juga sampai di Ciherang. Ini strategis sebetulnya, strategis. Tinggal kitanya yang mengisi. Jadi gedung yang bagus, fasilitas yang memadai, tinggal kitanya lah yang bisa mengolah potensi yang dimiliki oleh desa Ciherang ini. Saya berharap kita bisa bekerja sama dengan baik antara UPJ TKM dengan UPJ RW dan juga dengan UPJ desa, dan nanti kerjasama dengan UPJ tingkat kecamatan. Insya Allah kami optimis karena UPJ kecamatan ini baru semua, mudah-mudahan dengan girah yang baru ya, semangat yang baru sehingga bisa mencapai keinginan kita minimal lah kayak juga wiosnya pecamatnya untuk tahun ini. Mudah-mudahan Bapak Camatnya engal itu mudah-mudahan jadi semangatnya masih sama-sama gitu ya. Oke, demikian mungkin hadis sekalian yang harus sampaikan. Mudah-mudahan UPJ sekali lagi desa Karangtengah menjadi proyek percontohan untuk UPJ di desa-desa lain di wilayah Kecamatan Karangtengah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.